laki-laki si R. Lu ya, berdua sindikat internasional ya, yang udah menyingkirkan gua dari program ya. Salah satu diva dangdut. Wow, mana suaranya? Teteh Nita, kita sebelumnya mengucapkan terima kasih sama-sama sudah datang di CLBK. Ini bersama orang-orang, kita sapa dulu dong. Halo semua pemuda baik. Terima kasih. Syuting bolehnya. Oke, langsung aja kita kasih goyangan teh. Langsung Teh Nita Thalia. Langsung Jalbeka Lovers, kita mau gerbek pengantin ya. Ini ada pernikahan yang akan kita gerbek dan mereka nggak tahu. Wah, gimana ya Jalbeka Lovers, reaksi pengantin dan tamu undangan semuanya yang bakal kita gerbek nikahannya. Penasaran kan? Let's go, kita ikutin terus. Jalbeka, kangen dong. Jalbeka Lovers, sekarang kita udah ada di pengantin ya, di pelaminan. Mana suaranya Laras dan Izo? Jalbeka Lovers, warga Mampang, mana suaranya? Jalbeka! Kangen dong! Jalbeka! Kangen dong! Yang cowoknya, Jalbeka! Kasih setiap Sabtu jam 5 sore. Jadi sengaja kita memberikan kejutan buat kedua mempelai. Dan juga kita mendatangkan diva dangdut Teteh Nita Thalia. Aku deh ya kalau ngeliat pengantin kayak gini suka agak gimana gitu. Soalnya kita kan sama jaga ya Teh. Jalbeka! Kangen dong! Goyang Teh, asik! Asik! Cokot tinggi rombeka. Ayo Bibu, sini Bibu, ayo Bibu! Asik, asik! Ayam Beb, DP! Ada Raja Minyak, Raja Minyak! 1, 2, 3, hey! JLBK. Cokot tingkir ngombe dawet. Asik, asik! Cok dipikir marah ibu mah. Asik, asik! Ngombe Hey! campur gone bawake. Pantang mundur terus nyambut gawe. Pantang mundur Baji. terus nyambut gawe. Asik. Cukup ketaning Kalimantan. Cakep, cakep! Iki cerita anak rantauan. Mantap, mantap! Tuku donat ning Kalimantan. Tetap semangat kanggo masa depan. Tetap semangat kanggo masa depan. Asik. Stop. Iya. Mana suaranya? Gak boleh gitu. Jalbeka Lovers, ternyata melatihnya dicolong supaya mereka nular jadi pengantin. Amin. Kita doakan insya Allah yang Jalbeka Lovers. segera jadi Kalau pengantin kita lagi dan Jalbeka, kita jangan lupa jadi pengantin pengantin bilang lagi. ya. Bareng-bareng. Jalbeka. Amin. Kurang betul. Jalbeka. Kangen dong. Makan. Jalbeka Lovers, ternyata capek juga ya abis seru-seruan nyanyi joget bareng pengantin. Nah, sekarang kita mau minta makan dulu ya. Pas banget nih, Aldi Tahir pas lapar banget, istri nggak nyayur di rumah. Hai, mumpung lagi di kawinan nih, Jalbeka kangen dong. Di sini namanya prasmanan. Prasmanan ya Bu ya. Ibu ada di sini siapa yang Ibu tahu, Ibu ketuanya ya. Ini ada nasi putih. Wow. Ada apa Bu? Mie goreng. Mie goreng ini menandakan biar rumah tangganya itu panjang umur, langgeng. Hari
lapar. Yuk bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Dapatkah ku miliki seorang kekasih? Rambut. Dunia akhirat. Asik. Buat apa banyak cinta? Buat apa banyak cinta? Kalau berusaha hanya di bibir saja. Mana suaranya CLBK Lovers? Insya Allah pada sehat semuanya ya, pemirsa CLBK. Nah, seru-seruan udah, nyanyi udah, makan bareng udah. Sekarang waktunya kita ajak ngobrol nih. Bintang tamu spesial kita, Nita Thalia. Yuk, CLBK, kangen dong. CLBK kangen dong. Nah, Teteh tadi kita habis nyanyi-nyanyi buat pengantin dan juga para undangan yang datang di sini. Sekarang pastinya pemirsa di rumah pingin tahu kabarnya Teteh Nita Thalia. Nah, Teteh Nita Thalia, orang tuh kan tahu Teteh Nita itu juga udah pernah punya suami. Terus kemudian sekarang Teteh sendiri. Pasti cerita lama bikin kangen. Ketika pernikahan dulu sama suami itu, apa Teteh kayak gini-gini juga? Iya, waktu acara Resepsi, bikin resepsi. Kalau aku yang paling berkesan itu pada saat akad nikah. Pada saat akad nikah itu kan aku anak pertama nih. Terus bapak aku tuh kan harusnya jadi wali. Tapi dia gemeter. Kenapa Kak? Karena kan baru pertama kali nikahin anak kan. Jadi Wajar lah ya. Jadi pas dipegang sama kan gini kan, dipegang sama apa itu penghulu ya. Wali dan penghulu. Wali. Jadi dia gemeter gini. Nah, yang pada Tapi sempat tertunda apa dilanjutkan? dilanjut tapi pakai wali hakim. Tapi diwakilkan, tapi bapak aku ada di situ karena dia ini apa tremor. Karena iya bener, kalau anak cewek walinya itu menikahkan itu karena saking sayangnya, ya kan dia tuh bahagia sebenarnya. Bahagia cuman karena gimana ya, terharu mungkin ya dan ngerasa nggak percaya bahwa anak perempuannya ternyata sudah menikah, sudah mau dipinang, sudah mau diambil orang lain gitu ya Kak. Seorang ayah ya. Iya. Terus satu lagi nih Kak, berarti kondisi status kakak ini adalah janda.
River tegas banget sih deh. Deh. Sebentar, jandanya itu ketika janda hidup apa janda mati? Ini yang perlu pemirsa Cewek mereka tahu. Betul. Janda hidup apa janda mati? Kalau aku kan janda hidup. Ya. Nah, Kalau ini bingung kan? Bingung. Nah, karena gini, pas surat cerai dari pengadilan keluar itu kan tanggal 7 Januari 2021. Iya. Ya kan? Terus almarhum meninggal pada tanggal 15 Januari 2021, selang 1 minggu. Ya, Gitu. berarti cerai dulu gitu maksudnya. Cerai dulu, surat cerai keluar tanggal 7 Januari, almarhum meninggal tanggal 15 Januari, selang seminggu kan. Nah, tetapi dari pihak pengadilan dan kelurahan tetap adalah cerai mati. Jadi, Karena masa idahnya ya, belum iya, itu ya, iya. belum selesai. Jadi Karena kan bukan nikah siri tapi nikah resmi. Iya. Ya, nikah resmi. Jadi di surat di kartu keluarga itu kan kebetulan almarhum suami itu ikutnya kartu keluarga aku kan gitu. Jadi kartu keluarga di istri pertama itu sudah dicabut sama almarhum sendiri dan pengen pindah ke kartu keluarga aku. Jadi kita bertiga kan, kepala keluarga, almarhum, aku sama anakku. Nah, secara otomatis karena almarhum meninggal itu keluarlah surat kartu keluarga baru dan di situ statusnya itu cerai mati. Teh ini ada lagi nih Teh, katanya Teteh lagi mencari pendamping Nah. nih. Jadi selama ini tuh kan lama Teteh tidak muncul di permukaan. Orang-orang tuh pada nyari Teteh Nita itu ada di mana. Aku juga salah satunya orang yang mencari dan kangen sama Teteh Nita. Jadi aku tuh kemarin itu sempet sakit deh, sakit aku tuh kemarin. Aku kemarin didiagnosa dokter kerusakan syaraf otak level 4. Jadi aku tuh harus bed rest, aku harus terapi dan aku dibawa sama teman aku Singapura selama 6 bulan aku di sana. Tapi aku masih bolak-balik Jakarta kan. Jadi sebetulnya iya nggak bisa. Jadi menghilang itu karena lagi berobat. Berobat, aku lagi terapi. Penyebabnya apa itu Teh? Karena dari kalau dokter bilang kalau yang kasus aku ya dari stres, dari trauma, banyak pikiran. Alhamdulillah saya dinyatakan sehat sama dokter. Walaupun dokter itu kan udah bilang bahwa yang mengidap penyakit ini apalagi yang sudah masuk ke level 4 itu tidak akan sembuh total gitu. Jadi kalaupun sembuh total itu pasti akan ada ingatan yang mungkin kayak sedikit lupa ingatan atau nggak fokus atau rada mungkin kalau dalam berpikir itu rada kurang mencerna. Itu yang kita rasakan sekarang. Enggak, aku alhamdulillah Oh, sudah Masya Allah. dan dokter gitu ya dan dokter bilang bahwa ini adalah suatu mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi aku sangat-sangat Maaf Teh, bersyukur banget. kan Teteh itu kan berobatnya ke Singapura, pasti Iya. membutuhkan biaya yang Iya, sangat besar. besar. Iya, Dek, bener. Nah itu gimana Teh? Biayanya dari mana? Nah, kalau untuk masalah biaya, kan semua Allah itu memudahkan jalannya deh. Karena ya nggak tahu lah ya, nggak tahu kebaikan apa yang pernah aku perbuat sampai Allah segini baiknya sama aku. Jadi aku ditolong sama temen deh yang tinggal di Singapura, kerja di Singapura gitu. Kebetulan emang sayang banget sama anak aku kan. Jadi semua biaya ditanggung sama dia gitu kan. Jadi dia bilangnya anggap aja aku sedekah buat si kakak, buat anak aku. Terima kasih untuk sahabat Teteh di Singapura Luar ya. biasa, terima kasih loh. Mudah-mudahan yang membantu Teteh bisa mendapat kebahagiaan yang luar biasa, ganti yang luar biasa. Nah Teh, tidak mudah loh untuk membangkitkan kita bahwa kita mampu bisa melewati ujian, apalagi sampai divonis dengan penyakit kerusakan otak level 4. Iya. Apa sih yang membuat Teteh bangkit? Nah, alasan apa Teh bangkit? Aku anak sih. Anak. Jadi ya aku bilang bahwa ya bunda sakit gitu kan, terus bunda harus berobat. Ya anak doakan gitu. Terus ya aku bisa kuat, bisa berdiri lagi, bisa bangkit lagi karena anak. Karena kan anak udah nggak punya ayah. Jadi dia cuma punya aku. Jadi aku yang sekaligus jadi bapak, sekaligus jadi ibu buat dia. Kalau aku nggak ada, anak sama siapa? Mungkin Allah sayang sama anak aku, makanya aku dikasih sembuh. Dan aku juga terima kasih banyak buat teman-teman gue, sahabat-sahabat Doi Persik, Aal. Sehat selalu Teteh, pokoknya semangat. Aku sehat selalu. makasih banyak. Kalian banyak banget mensupport. Apa yang ingin Teteh sampaikan buat anak tercinta? Nak, Bunda minta
minta maaf belum bisa jadi ibu yang sempurna. Belum bisa jadi ibu yang baik. Tapi Bunda akan terus berusaha ada buat kakak. Bunda akan terus berusaha untuk supaya cita-cita kakak tercapai. Karena cita-cita si kakak ini kan pengen jadi dokter. Aku cuma pengen melihat dia pakai seragam dokter. Kenapa kita bisa melewati ujian? Ya karena Allah memberikan kemampuan. Karena tidak ada kekuatan di dunia ini kecuali mendapatkan kemampuan dari Tuhan Yang Maha Esa. Tetap di CLBK. Kangen dong. CLBK. Kesel dong. Oh gitu sih, cerita lama bikin kangen. Nah, kali ini kesel. Sekarang ini kita harus membahagiakan pemirsa di rumah. Tolong kalau kesel-kesel nanti ya 2 program udah hilang, jangan sampai ini nggak ada. Justru itu yang kita mau nemuin seseorang yang udah nyingkirin aku dari program. Dan dia mau ngelamar kamu lagi mantan istriku. Ini orang bener-bener nggak tahu malu nih orang nih. Oh gitu. Gak ada deh, aku kesel nih. Assalamualaikum. Assalamualaikum Mbak. Tolong kalau jadi resepsionis jangan tidur Mbak. Saya mencari laki-laki berinisial R. Rehan. Bukan, itu mah. Gitu sulit, sulit. Ya. Ada nggak laki-laki berewokan? Ya. Kalau misalnya data pengunjung kita rahasiain. Oh nggak bisa Mbak. Orang itu ada di sini, baunya udah kecium ya. Nggak, baunya udah kecium. Dia bau apa? Jangan gitu dong. Gitu-gitu dia baik loh. Jangan mentang-mentang dia ngelamar kamu yang Beb, kamu bela ya. Ya nggak apa-apa, siapa tahu dia memang laki-laki yang gentle dan jodoh terakhirku. Nggak bisa, harus aku casting dulu, aku seleksi. Ya udah sekarang. Mana dia? Kita sana. R, keluar lu. Keluar sana. Sana. R. CLBK Lovers, hari ini kita bakal samperin nih salah satu orang yang kabarnya lagi deket nih sama Ayang Beb Dewi Persik. Wow, siapakah dia? Enak aja, harus izin dulu ke mantan suaminya. Bahkan katanya udah mau ngelamar lagi. Bener-bener nih, kok gue dikasih tahu sih? Wah, siapa ya kira-kira? Nah, nih, laki-laki si R. Lu ya, berdua sindikat internasional ya, yang udah menyingkirkan gua dari program ya. Oh, apa kabar Mas Rian? Kok nggak makan masakan aku sih? Tutup. Emang kamu mau masakan buat aku hari ini kamu nggak masak? Kok kamu berdua sih sama Kak Fani? Sekarang Anda serius nggak mau menikahi mantan istriku? Pertanyaan yang sama ketika kamu dulu ketemu sama Dewi Persik, kenapa kamu mau serius sama dia? Bisa yang balikinnya dia nih. Kenapa kamu Karena mau dia serius? cantik, baik. Kalau cantik baik, Lucinta Luna juga cantik baik. Kenapa akhirnya jatuhnya sama Dewi Persik? Apa KDP? Spesialnya karena dia cuma satu-satunya di dunia. Satu-satunya apa maksudnya? Ya emang ada. Ya iya Dia kan nggak punya kembaran. Bukan, coba Mas Fani. Kenapa jadi gue yang diinterogasi? Kan ke dia yang Beb. Iya. Kamu kan tadi bilang perempuan ini mulia. Justru karena dia mulia, aku menghargai dia. Dia belum masa idah. Aku juga masa berkabung masih belum lewat. Papa aku baru meninggal kemarin, belum lewat 40 hari. Kita sama-sama mengerti agama, sama-sama paham apa yang harus dilakukan, apa yang harus dijaga. Setelah masa idah, setelah berkabungnya insya Allah lewat, apakah akan segera Itu yang namanya rahasia Tuhan. Kalau kita kan suap-suapan tapi itu yang namanya rahasia takdir Tuhan. Kita kan nggak tahu apa ya. Tapi kamu suka kan? Nah, kamu diajar ini sih, ini gimana sih? dia co-host kita ya? Dia sayang sama aku lah. Aku sayang. Dia tuh tiap hari selalu bawain aku makanan, cuma hari ini aja. Karena hari ini kita nggak ketemu, nggak usah karena dadakan juga. Kangen nggak ketemu?
Aku selalu video call dia. Jangan diomongin semua kali, kamu mah aneh. Kemarin kan aku lagi ngamuk-ngamuk tuh sama si Laler. Iya, iya, bener aku lihat tuh KDP. Ya, lagi di Ya aku bilang Instagram. sama dia jangan marah-marah aja. Dia video call bolak-balik, jangan marah-marah terus. Nggak, aku video call bolak-balik, kok kenapa nggak diangkat? Baru itu aku matiin dong Instagram. Iya. Baru aku ngobrol sama dia. Itu bukti ada perbedaan di sama gue mah, padahal nge-host bareng nggak pernah di video call. Bu, mohon maaf Bu, ini hostnya saya Bu. Ini bukan acara Ibu ya. Ini ayam gorengnya kayak buatan kamu deh. Enggak sayang, masih makan sayang. Tapi dia paling seneng tuh bikinin aku ikan pindang tongkol balado. Jadi selama 2 tahun menunya nggak berubah. Nasi merah, ikan pindang tongkol balado, ya, sayur labu, itu 3. Menunya Makanya nggak aku pernah cepet berubah. kaya. Makanya dia kaya, mobilnya banyak, rumahnya mewah. Cara makanannya nggak pernah berubah 2 tahun. Jujur, Anda mencintai dia apakah karena mobilnya banyak, rumahnya mewah? Jujur. Gua kenal dia, gua nggak tahu mobil dia apa aja. Emang lu dulu nih, nggak ada. Emang lu karena ngeliat dia karena materi dulu? Kenapa lu? Numpang hidup. Ayo, Adik, coba tanyain dong. Gua- Aku ini kan, aku nggak enak nih kalau aku yang tanya, nanti seolah-olah gimana. Coba Enggak. tanyain host satunya dong. Mau lu gue bantuin ntar lu Kasihan, marah-marah. tolong dong, prompter kasihan buat dia. Oke, nih. saya sebagai host CLBK, mantan hostnya Heart to Heart. Saya mau nanya ke Anda, saudara Rian Iya. Ibram. Apakah Anda berniat untuk menikahi mantan istri? saya berniat untuk menikah. Dengan siapa, saya tidak tahu. Tapi sekarang saya sedang nyaman dengan Dewi Muri Agung. Karena saya ketemu dia tiap hari. Take your time, and I will be waiting here. Count your mind. Api-api. Ini kita tukeran deh, dia hostnya Heart to Heart, lu CLBK gimana? Biar mereka selalu bersama berdua. Gimana kalau ini acara digabung aja? Jadi nggak usah Boleh. berempat. Rian Ibram, satu kata dari Rian Ibram yang mendeskripsikan seorang Dewi Mulia Agung di hatimu. Tujuan. Tujuan hidupnya. Saya nggak bilang tujuan hidup ya. Saya sementara ini bilang tujuan. Tujuan saya setiap hari kerja ya ketemu dia juga. Apapun itu. Dari pertemuan jadi benih cinta. Oh, sudah. Mau bentar lagi mau bikin quotes, Iya, quotes bener. bagus nih. Dia lagi serius. Bentar lagi mau bikin quotes nih. Gue akan ada satu pertanyaan lagi. Lu siapin quote ya. Lu Coba, siapin apa quote. pertanyaannya sayang? Satu kata untuk Rian Ibram. Iya. Ini nasinya nasi Gua bikin, putih, nggak gua bikin, seperti Pak. nasi merah yang bisa kamu kirim. Satu kata. Yang Suara satu dari kata dong, musik, 2 kata dong. Yaudah, 2 kata. Kalau untuk satu Rian kata Ibram. itu tidak seimbang, kalau 2 kata itu pasti seimbang. Dunia akhirat. Tujuan dunia akhirat. Hei, tunggu. Saya boleh kasih quotes terakhir ya? Boleh. Ah, ini Nanti tunggu, boleh tunggu. dulu. Iya. Cinta itu nggak kemana-mana. Kalau kemarin ke kiri, ya mungkin sekarang ke kanan. Itu Mas Rian Ibram ya sayang. Ember. Ya, jangan dipecat ya Bu, jangan dipecat. Penghargaan yang luar biasa itu memang layaknya laki-laki memang harus menghargai perempuan. Karena memang kita tidak akan mungkin lahir di dunia ini tanpa seorang ibu. Benar. Jadi kalau berbicara mengenai cinta, kita boleh berbagi cinta, tapi kita tidak boleh berbagi hati. Betul, jadi orang mau bilang dia bersih suka marah-marah segala macam. Ya, itu kan yang lo lihat di kamera, yang lo lihat di Instagram. Gua kan lihat dia setiap hari gitu. Dia marah-marahnya dia tuh marah-marah lucu, marah-marah gemes sih kalau buat gua. Udah kalian closing berdua deh. Sama banyak hal yang orang nggak tahu. Dia kalau sebelum syuting dia ngaji dulu. Itu yang kalian harus tahu. Ini bukannya ria ya, tapi maksud aku adalah bahwa banyak hal baik dari seorang Dewi Persik yang tidak semua orang tahu dan tidak semua orang harus tahu. Tapi aku harus berbicara seperti ini. Karena semua orang biar tahu bahwa value dari seorang Dewi Persik itu sangat luar biasa sekali bagi seorang perempuan yang wajib untuk diperjuangkan. Aduh, Besti, kamu baik lama-lama gue banget. terancam nih sebagai host CLBK nih. Sayang, tutup dong CLBK sayang, tutup. Jangan, nanti kebajak lagi acara gua. Oke, kita ketemu lagi. Apa Biasa selanjutnya. panggilannya apa? Nama panggilan CLBK? CLBK Lovers. Oke, CLBK Lovers ya. Kalau mereka berdua sih CLBK-nya biasa cinta lama bikin konten. Kalau
konten doang ya. Kalau kita ya insya Allah bukan cuma konten, doain segera manten. Amin. Jadi mereka berdua CLBK, kita lama bikin kepelaminan ya. CLBK kangen dong. CLBK Lovers, James Bond mau turun dulu. Tunggu yang Beb, biar aku bukain. Ya sayang Beb, aku mau bukain. Gak usah, kalau mobil kayak begini mah biasa, aku bisa buka mobil sendiri. Aduh ayang Beb, ini mobil klasik sama kayak muka aku klasik. Tapi klasik-klasik gini mahal, Beb. Iya yang Beb. Itu kan yang lagi viral banget itu. Iya. Yang lagi deket sama si R waktu itu katanya. CLBK Lovers, Pernah deket. ada Mami Isa yang katanya diduga, kok diduga? Iya, pernah bersahabat sama... Kamu aja yang jawab ngomong. Karena diduga pernah deket sama si Aldi Taher. Pernah. Langsung aja kita sapa deh, kita mau tahu. Oh! Oh! Terus. Coba lagi yang tadi. Siapa ini? Ya Allah, Mami. Mami, ini Mami sengaja ini nyuci mobil sendiri. Oh iya, nggak boleh dicuci orang. Waduh. Kenapa, Mi? Takut lecet. Aku takut lecet. Sombong Iya. banget Ya ini orang Allah, bener-bener. Lecet. Nih, aku mau tanya-tanya sama Mami. Tolong, Mi, bisa dimatiin nggak, Mi? Matiin gimana ya? Nah, matinya gimana? Bukan Mami kan? Nah, sekarang kan Mami lagi ada di CLBK, cerita Ya. lama bikin kangen. Tolong dong, Mi, ceritain yang bikin Mami kangen tentang Aldi Taher. Jangan dong, nanti terungkap hubungan kita. Aku dulu sama Kamu dia. udah jujur ya? Kamu setelah bercerai sama aku, deketnya sama Mami atau gimana sih? Jadi cerita kangen tentang Aldi Taher. Tau gak yang Beb? Sebenarnya yang aku selingkuhin kamu itu dia. Ayang Beb jujur. Enggak, kalau Mami kan sekarang aku tidak mau, nggak mau tanya tentang yang lain dulu, tentang Aldi Taher dulu. Ya. Ketika Mami dekat sama Aldi Taher, sudah nikah dengan aku atau bercerai? Sebelum. Sebelum nih. Sebelum, jauh. Itu tahun kapan sih? Zaman-zaman aneka ya, zaman-zaman masih kecil. Itu ada siapa aja, Mas Aldi Taher? Gilbert. Terus Rizky Bilar. Hah? Ya belum, ini masih jauh dia jauh. Oh masih jauh. Masih jauh. Lebih duluan siapa senior? Sebelum dia sama Rizky dia. Bilar sama saya dulu. Oh jadi. Jangan pegang-pegang ini ya, nanti nyaman. Iya, betul. Kan belum langsung. Oh, teman to the point, tapi mesra. Teman tapi mesra. Ya, seperti Oh sekarang ternyata masih mesra kok. ternyata gosipnya bener ya guys. Oh. Kangen loh. Banget. Oh, pantes, tapi nggak apa-apa lah, jujur kan udah cerai yang penting. Apakah Mami baik-baik aja juga sama Rizky Bilar? Nah, itu Mami kita pengen tahu. masih baik-baik aja. Baik-baik Masih aja. baik-baik aja. Nah ini kan banyak orang yang mengatakan bahwa Mami adalah salah satu sahabat dan Iya. teman sebelum Rizky Bilar itu menikah dengan Lesti. Yes. Iya, jadi dulu bukan jauh sebelum menikah, jauh sebelum menjadi dikenal orang Oh, gitu. Jadi oh Mami jauh sebelum dikenal jauh. orang, Oh, udah sebelum kenal udah sama kenal. Mami. Udah kenal sama Mama. Manajerin dia gitu maksudnya. Gitu. Oh enggak, kita cuma hubungan pertemanan aja. Tapi hubungan pertemanan gue begini ya? Seperti tadi, untuk Kok dari hubungan pertemanan mah bukan begini. cerita lama, Bikin kangen. bikin kangen. Nah, bikin kangennya sama dia cari kawannya, makan bareng. RB, Ya dulu Sekarang? kangen. Biasa aja. apa yang dikangenin? Hah? Ya Oh, dulu kita kok sering Mami bercanda. bilang biasa aja, kan otomatis kan udah lama nggak Iya. ketemu. Harusnya sih sudah tambah kangen dong Mami. Enggak, 2 bulan lalu kita ketemu. Iya, 2 bulan lalu kita ketemu. Ngapain? Ngapain? Kan dia suami orang. Ngapain nih? Lesti tahu nggak? Tahu waktu itu masih ada Lesti. Oh tahu. Iya, Tapi kenapa Mami tidak diundang pas pernikahannya? Iya. Kami waktu itu berantem, Nek. Gitu. Oh berantem kenapa? Apa? Ini udah berbusa loh, nggak dicuci dulu. Biarin aja Oh, udah. biarin dulu. Gak apa-apa, ini mulutku juga berbusa. Sama Lesti sama Bilar, Mami. Mau disiram nggak? Hah? Mau disiram nggak? Pinginnya sih disiram, tapi nggak ada laler ya.
Ya jadi dulu itu kita ya berteman cukup dekat gitu. Jadi kalau seandainya dia ada masalah apa, coba ada ke mami gitu. Kalau dia Masuk rumah tangga syuting, juga, rumah tangga? oh enggak, dulu belum Oh, rumah sebelum- tangga oh, jauh. sebelum nikah. Nah setelah itu, Cerita sama mami juga nggak kalau lagi jatuh cinta sama Lesti? oh enggak. Kalau itu kita udah hubungannya Udah putus waktu kontak itu nggak ya? baik, udah Iya, ya last kontak. Gak baiknya itu karena apa mami kan berarti pernah satu manajemen sama mami gitu mas? Enggak pernah. Kita berteman. Jadi kalau berteman itu kan kadang juga ada cekcoknya. Oh, iya. Gitu. Ya Kalau seperti kalian kan pernah ada cekcok. Cok cek lagi, bukan cek cok, Cok-cek. cok cek. Kenapa? Ya. Sekarang aku mau Eh tanya. jangan di sini dong, ini Mami, becek aku dari tadi. Mami bilang kalau dengan Mas Aldi Tahir baik-baik aja. Iya. Tapi kalau dengan Rizky Bilar nggak baik-baik aja. Kenapa sih Mi ada apa? Oh dulu kita sempat ada maksudnya dilarang sama tantenya kita bergaul. Ya mami maklumin lah. Mungkin setiap keluarga kan memberikan yang terbaik buat keluarganya gitu. Tapi kok dilarang sama tantenya? Kan hubungan pertemanan biasa. Hubungan pertemanan kan ya namanya di dunia entertain kan dengan siapa aja boleh berteman. teman. Berarti ada something dong Mi. Nah. Memang waktu itu. Berarti itu gosip di luaran sana yang bilang katanya Mami pernah ada something sama dia. Enggak sih, kalau orang menganggap seperti itu nggak apa-apa. Tapi waktu itu memang tantenya sama omnya melarang berhubungan dekat sama mami. Gitu. Oh gitu. Terus dengan kabar yang beredar saat ini Mami kan lagi rame dibicarakan Iya. Mami. Padahal sudah damai. Mami sebagai teman dan sahabat, bagaimana mengomentari tentang mereka? Waduh, ini pasti kena laler lagi gua. Makanya Mbak kita duduk aja lah. Duduk aja Yumi yuk. Duduk yuk. Yumi. Kita duduk aja, Yumi. Nah, kalau kayak gini kan enak ya Mami. Iya Nah, enak. Nggak gini, ini CLBK Lovers pengen tahu sebenarnya masalahnya itu apa sampai lo kalau berteman orang ribut biasa kenapa ya. harus berantem berkali-kali gitu? Iya, kenapa? Ini yang jadi pertanyaan lo. Spill dong. Kalau berantem Tanya mah dari mungkin dulu masalah ya. uang. Yaudah deh. Karena memang satu manajemen. Ya maksudnya memang waktu itu memang mami kan lagi deket-deketnya, lagi seneng-senengnya lah berteman gitu. Mami Tapi- cinta gitu sama Bilar. Bilar. Jujur, ya, jujur. Jujur gak apa-apa. Kan orang mencintai sah-sah saja. Jadi dulu. Adek, cinta tak selamanya indah, Dek. Jadi ceritanya dulu gimana Mamiku? Jadi ceritanya dulu pokoknya kita nggak disetujui lah gitu sama keluarganya gitu. Kita gak disetujui sama keluarganya. Iya maksudnya nggak disetujui, pertemanan kita tuh nggak disetujui. Aduh aku bingung. Ya pokoknya itulah, nggak tahu aja. Nggak disetujui aja. Emang aku pokoknya nggak tahu. Dipisahkan gitu. Kita tuh disidang dalam satu keluarga tuh disidang gitu, nggak boleh gitu. Terus sekarang aku mau tanya nih mengenai perdamaian. Nah. Ya kan, perdamaian mereka sudah damai. Kemarin ketika si Lesti melaporkan kepada pihak yang berwajib, kemudian Mami sempat datang ke Polres, Polres. Mami sempat ketemu ketemu. sama dua-duanya. Enggak. Jadi waktu mau dinaikin, Mami datang, dia dinaikin, jadi ketemunya sama Lesti. Oh, ketemunya sama Lesti. Sama Lesti. Terus apa? Bicara apa sama istrinya? Apa yang disampaikan? Ya bicara Mami membantah lah gitu, karena Mami dengar-dengar kan mereka sering ribut karena Mami katanya gitu loh yang beredar. Jadi Mami bilang nggak ada hubungan apa-apa. Mami cerita nggak kalau dulu memang ada hubungannya? Ada berteman. Aku ada lagu yang Beb judulnya Ayang Iki. Gimana Ayang lagunya? Iki, Ayang Iki, Ayang Ayang Iki. Iki, Aku aku kangen sayang banget. kamu. Oh, gitu. Iya jadi Mami manggilnya Iki dulu. Mami, ada juga, jadi Mami kan ketemu sama Dede Lesti nih, yang kan Mami bilang, tapi nggak ketemu sama Bilarnya. Pada waktu ketemu sama Dede Lesti, apakah bertepatan dengan yang lagi viral? Mami ditinggal oleh wartawan. Coba kita simulasiin ya. Simulasiin Itu ya. menghibur banget tau Iya. nggak? Ini kita lagi di Polres Jakarta Selatan ya. Iya, iya. Iya. Oh iya, gimana Mami Isa mengenai Lesti, kabar? Lesti. Oh Lesti! Lesti! Terus Mi, maaf, aduh. Mami, nah itu kenapa Mami ditinggal? Apakah Mami karena Oh, ada kurang pada terkenal? Kurang viral, kurang terkenal? Atau gimana? Video-video yang itu tuh sebenarnya kepotong. Jadi dipotong-potong sama netizen. Oh Tapi enggak, emang ditinggal. dipotong. Jadi maksudnya ditinggal tapi balik lagi. Enggak, balik lagi bubar.
Jadi memang Mami datang itu bertepatan Lesti juga datang. Tapi Lesti tidak pulang, dia nginep gitu. Nginep di mana, Mi? Nginep di Polres. Sama siapa? Di ruang penyidik Oh, waktu nungguin itu. suaminya. Nungguin, iya. Nunggu perdamaian itu kan. Nah, jadi Mami yang pulang. Tapi waktu Mami pulang itu barengan sama Atta dan juga pengacara. Nah, salah satu pengacara dia juga, pengacaranya Bilar. Jadi pengacaranya turun dari lift. Nah, itu yang dipikir Lesti gitu sama Atta kemarin Bukan itu Mami, di sana. begitu wartawan itu ngejar Resti, kenapa wartawan nggak dijaga? Itu Tunggu dong, belum kelar nih wawancara. dan sebenarnya itu sudah durasi hampir 30 menit. Oh, gitu, berarti udah. mereka wawancara Mami 30 menit? Ya, udah selesai itu. Kuat kali itu tangan Benar. tangan dia. Hampir 30 menit itu. Nah, Lama. Nah, Ayang Beb, ini fans Leslar kan labrak Ayang Beb DP. Respon Mami Isa gimana? Aku lucu, aku ketawa. Respon Mami yang itu dilabrak salah orang, Laler. Iya, Salah orang yang labrak gua lu. Ya Orang kalau yang wanita lain boleh baik diam. begini. Bener nggak Mami? Kamu tuh saya tuh lagi kerja. Kayak gini nih kita lagi ngebahas. Saya lagi kerja. Sebagai host ya. Sebagai host. Karena memang kondisinya memang lagi viral. Ya. Dan perlu diketahui dan digarisbawahi. Yang kita bicarakan itu mengenai ranah publik. Ya. Mengenai KDRT. Ranah publik ada pasalnya loh. Bentar-bentar. Bahasa general ya. Bentar-bentar. Bukan Tanggapan ranah Mami Isa, pribadi. bukan tanggapan DP. Memang nggak perlu ada tanggapan kamu, langsung aja Ayang Beb DP tanggapan. Kok Mami ketawa sih? Nah, lagi pula semua host-host lain juga membahas kok. Iya, bukan hanya DP Kenapa aja itu Ayang Beb DP maksudnya. doang yang Karena diserang? aku bisa menghasilkan cuan buat Karena mereka pansos sama kamu Ayang Beb. Karena kan ibaratnya semua orang udah bosen, capek. Karena kamu memang jadi pusat perhatian. Jadi maunya gimana? Udah kamu pulang aja, biar dia aja ngobrol. Karena kalau Dewi Persik tanggapi, orang akan membahas tentang itu. Dan jadi rezeki Dan buat yang FYP lain. sekarang. Keren. Ya, respon Mami Isa itu dibilang respon Mami Isa bukan respon Dewi Persik. Enggak. Gimana? Enggak perlu respon Mami Isa, orang wartawan aja ninggalin. Sekarang kalau soal Bunda Korla tanggapannya Mami Isa gimana? Ini rame juga loh. Nah, Mau ditanggapin juga. Bukan masalah mau diambil juga. Ini sebelum wartawannya kabur, tolong tanggapin. kenapa sih Mi? Masalahnya gini, kemarin Mami di salah satu acara itu dibahas. Nah dipikir mereka Mami diundang sama si bapak ini. Ini. Kenapa Mami selalu bilang tentang mamaku transgender sih Mi? Memang itu nyata, fakta gitu. Bisa dipertanggungjawabkan. Bisa dipertanggungjawabkan. Tapi kan lucu Mi, bodoh amat kalau aku Mami. Memang bodoh amat betul, cuman fansnya nyerang ke Mami itu beda gitu loh. Tapi kalau ngeliat-lihat videonya si Mama Corla, aku lihat orangnya kalau misalkan ngomongin siapa, udah gak usah ngomongin. Jadi kayaknya orangnya bukan tipe yang suka ngomongin orang gitu. Gak suka mencampur urusan tapi kan, orang ya? tapi kan nyatanya video dia yang 1 tahun lalu ngomongin Mami gimana? Oh, Padahal jadi Mami nggak kenal. Nggak kenal. Oh. Nggak kenal Mami sama sekali. mempertanyakan, kenapa saya Iya, nggak kenapa? kenal? Kok kamu ngomongin Iya, saya? Dan tadinya Mami ditunjukin oleh Balyonsi ya, orang dari Bali, bilang, Mam tonton deh lucu gitu. Nah pas Mami tonton lucu, ketawa, Mami tunjukin ke Atta, dan lucu-lucu gitu kan. Tahu-taunya pas searching di YouTube keluar, Corla Isa Zega ngadu duel. Masih ada videonya? Masih ada videonya. Bun dapat salam dari Isa. Kenapa? Kenapa kirim salam sama aku? Kenapa? Mau berantem sama aku? Iya, mau berantem, mau bergulat. Ayo. Nah, seperti itu toh ceritanya. Udah lihat kan tadi YouTube-nya kan? Ya pokoknya kita harus saling tabayun nanti ya, cinta damai. Harus semua pada istighfar ya. Pokoknya jangan ribut-ribut. Iya, sebenarnya Mami. Gak akan pernah ribut. Kalau misal ibaratnya mobil itu kan kalau misalkan nggak dicuci itu kan kotor. Ya kan, jadi hati kita itu sebenarnya harus sering dibersihkan dengan cara istighfar. Begitupun mobil. Mobil sekarang kotor, kamu bersihin deh sekarang. Kan tadi kan Mami kan lagi bawa mobil kan, kita gangguin loh. Tanggung jawab, Ini bersihin. mobil tentang perempuan dulu. Karena cuci. Ya, cepet cuci, cepet. Cuci. Cepet cuci. Cepet cuci mobilnya. Semua mobil? Iya. Nggak sekali mobil yang lewat juga dicuciin. Iya, satu dulu. Ya, tentang mobil. Ya, biarin aja ya pemirsa, dia bersihin mobilnya. Mami pokoknya yang namanya perdamaian itu bisa aja di semua tempat. Betul sekali. Tapi kan perdamaian yang sesungguhnya adalah berdamai dengan diri sendiri. Betul sekali.
Tetap di CLBK. Kangen dong. Ayo Beb, ini lantainya kotor juga nih. Wah, seru banget ya CLBK Lovers. Episode hari ini udah gerebek nikahan, gerebek Rian Ibram, dan juga buka-bukaan sama Mami Isa yang lagi viral. Hehehe, kira-kira aku dan Ayang Beb DP bakal ngapain lagi ya? Tungguin kita aja di CLBK episode selanjutnya setiap hari Sabtu dan Minggu jam 5 sore hanya di Trans TV. CLBK, kangen dong.